Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan ilmu pemrograman program perhitungan resultan dua vektor membentuk sudut, disusun oleh Sri Wahyuni, NIM H1101161004. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura Pontianak 2016. Latar belakang program ini berisikan tentang menghitung resultan vektor. Program ini sengaja dibuat untuk mengurai dan mengatasi suatu masalah agar lebih cepat diselesaikan. Tujuan dari pembuatan program ini juga untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah algoritma pemrograman dan juga untuk menghitung dengan mudah resultan vektor. Banyak sekali pelajar maupun mahasiswa yang memerlukan aplikasi yang dapat memudahkan mereka dalam pengerjaan soal-soal eksak yang sulit mereka kerjakan. Dengan program ini dibuat dalam bahasa C untuk setidaknya dapat sedikit meringankan masalah yang banyak dialami oleh pelajar maupun mahasiswa pada saat ini. Pembatasan masalah program ini dibuat dengan batasan untuk menghitung besar resultan vektor yang berfokus pada penjumlahan dan pengurangan. Total perhitungan yang terdapat di program ini berjumlah 2 buah, meliputi perhitungan resultan penjumlahan dua vektor membentuk sudut dan perhitungan resultan pengurangan dua vektor membentuk sudut. Landasan teori resultan vektor. Resultan vektor adalah hasil penjumlahan ataupun hasil pengurangan dari dua vektor atau lebih. Untuk menentukan vektor resultan terbagi menjadi dua metode, yakni metode gravitasi dan metode analitis. Metode gravitasi dibagi menjadi tiga metode, yakni metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Metode analitis juga dapat dibagi menjadi tiga, yakni metode sinus, metode kosinus, dan metode komponen. Algoritma adalah untuk membantu mengurai dan mengatasi suatu masalah. Masalah dapat diatasi tentunya dengan urutan langkah-langkah tertentu. Untuk masalah dengan instansiasi yang relatif kecil, kita dapat menemukan solusinya dengan mudah dan cepat. Namun, bila masalah yang relatif lebih besar, tentunya akan sulit untuk menemukan solusinya dengan cepat tanpa bantuan suatu metode yang menguraikan solusi-solusi dari suatu masalah menjadi langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut yang kemudian disebut sebagai algoritma. Pseudocode adalah notasi yang mirip dengan notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal, bahasa C, ataupun Python. Pseudocode dapat pula didefinisikan sebagai campuran antara bahasa alami manusia dengan bahasa pemrograman. Dalam menulis pseudocode, tidak ada aturan yang benar-benar baku. Oleh karena itu, sembarang versi pseudocode dapat diterima asalkan perintahnya tidak membingungkan pembaca. Ada pula flowchart. Flowchart adalah sekumpulan gambar-gambar tertentu untuk menyatakan alur dari suatu program yang akan diterjemahkan ke salah satu bahasa pemrograman. Kegunaan flowchart sama seperti halnya algoritma, yaitu untuk menuliskan alur program, tetapi dalam bentuk gambar atau simbol. Flowchart dibagi menjadi dua bagian, yaitu flowchart yang menggambarkan alur suatu sistem dan flowchart yang menggambarkan alur dari suatu program. Program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Tanpa program, komputer sesungguhnya tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, program merupakan salah satu bagian penting pada komputer, yang mengatur komputer agar melakukan tindakan yang sesuai dengan yang dikehendak. Adapun jenis-jenis bahasa pemrograman, yakni 1. Java, 2. PHP, 3. Visual Basic, 4. Python. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu di antara bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi, yang biasa disebut dengan bahasa tingkat menengah. Bahasa C mempunyai banyak kemampuan yang sering digunakan, di antaranya kemampuan untuk membuat perangkat lunak,
misalnya the best, word start, dan lain-lain. Deskripsi program ini dibuat dengan menggunakan input dari pengguna, jadi pengguna bebas dalam memasukkan angka untuk menghitungnya. Tampilannya juga dibuat menu-menu agar kelihatan lebih rapi dan mudah digunakan sebagai program ini dapat berjalan dengan baik. Pada program ini terdapat dua menu pilihan untuk menghitung resultan penjumlahan dua vektor membentuk sudut dan menghitung resultan pengurangan dua vektor membentuk sudut. Pada resultan penjumlahan terdapat rumus. A adalah nilai suatu vektor A, B adalah nilai satuan vektor B, dan cos alfa adalah besar sudutnya. Sedangkan pada resultan pengurangan dua vektor membentuk sudut, rumusnya A adalah nilai satuan vektor A, B adalah nilai satuan vektor B, dan cos alfa adalah besar sudutnya. Dapat kita lihat flowchart dari program ini. Dan terdapat pseudocode dari program ini dapat dilihat. Demo dari program ini dimisalkan vektor A-nya, vektor B-nya, cos alfa dimisalkan 60, menghasilkan resultan vektor adalah 12,534 Newton. Kita masukkan ke pilihan 3. Kesimpulan dari program ini berdasarkan program yang dibuat dapat disimpulkan bahwa pada program perhitungan resultan penjumlahan dan pengurangan dua vektor membentuk sudut, ini terdapat dua pilihan menu utama, di mana pilihan pertama untuk menghitung resultan penjumlahan dua vektor membentuk sudut, dan pada pilihan kedua perhitungan resultan pengurangan dua vektor membentuk sudut. Sarannya, diharapkan program perhitungan resultan penjumlahan dan pengurangan dua vektor membentuk sudut ini dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan yang diperlukan oleh banyak masyarakat, terutama dalam lingkungan pelajar dan mahasiswa yang memerlukan program ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.